Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas lengkap Oppo A18, produk terbaru dari Oppo yang dijual dengan harga 1,8 juta. Di sini kita akan kupas tuntas kira-kira apa saja yang menarik dari HP ini, cukup memuaskan atau tidak, serta suka dan dukanya. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Untuk poin yang pertama, dari segi desain jujur saya suka karena HP ini memiliki tampilan yang mewah seperti Oppo A38 dan A58 kakak tingkatnya, mulai dari kombinasi warna hingga setup kameranya. Selain itu, untuk dimensi bodinya juga tergolong tipis dengan ketebalan hanya 8,16 mm sehingga terasa pas saat digenggam. Lalu untuk letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jari satu dengan tombol power. Dan untuk chargernya sudah menggunakan port USB Type-C, jadi sudah sangat kekinian. Sedangkan untuk audionya, HP ini memang hanya dibekali dengan single speaker atau mono. Tapi kamu tidak usah khawatir karena untuk volumenya bisa up sampai 300%. Jadi suara yang dihasilkan tetap keras walaupun hanya single speaker. Lanjut ke bagian layar. Dari segi konsep, HP ini masih menggunakan konsep water drop screen. Dan untuk panelnya sendiri menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi hanya SD+, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Di sini untuk spesifikasi layarnya sama persis dengan Oppo A38 kakak tingkatnya, dimana secara kualitas jujur saya cukup puas. Karena layar dari HP ini memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, berkat sudah didukung dengan sunlight display sehingga warnanya lebih pop up. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga sangat responsif. Pokoknya untuk urusan desain dan layar jujur saya cukup puas karena walaupun kelas entry level, HP ini memiliki desain yang mewah dengan kualitas layar yang juga bagus. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 4/128 GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Dimana free memorinya kita dapat sekitar 1,7 GB untuk kapasitas RAM dan 104 GB untuk internal memorinya. Lalu untuk dapur pacu ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz wabrasi 12 nanometer. Dimana setelah saya coba untuk Geekbench 6 mampu menghasilkan skor di angka 435 dan 1448 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus di angka 278 ribuan, cukup lumayan untuk kelas harga 1 jutaan. Di sini untuk dapur pacunya ternyata juga sama persis dengan Oppo A38, mulai dari kapasitas memori hingga seri chipset yang digunakan. Dan yang paling penting lebih upgrade dari Oppo A17 sebelumnya yang hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G35. Sedangkan untuk urusan sensor, HP ini memiliki jumlah sensor yang cukup banyak. Sensor penting seperti cahaya, magnet, dan orientasi sudah ada. Tapi yang harus kamu ingat untuk sensor giroskopnya di sini masih menggunakan virtual gyro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC, sayangnya di HP ini tidak ada. Lanjut untuk urusan performanya, kalau hanya menunjang kebutuhan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Sedangkan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate hingga ultra. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini terasa aman-aman saja, khususnya kalau hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Saya coba lebih dari 3 permainan, gameplaynya cukup lancar, dan kendala yang saya temukan hanya sesekali frame drop, tapi masih cukup wajar untuk kelas harganya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik, khususnya untuk harga di bawah 2 juta. Dan grafik yang terbuka bisa sampai smooth ultra atau mentok hingga SD high. Di sini untuk performanya memang bukan yang paling lancar, tapi kalau tidak untuk penggunaan kompetitif, game yang satu ini masih cukup oke untuk dimainkan. Namun yang harus kamu garis bawahi, untuk sensor giroskopnya di sini kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Dan yang pasti, kalau untuk full gaming berat, HP ini jelas kurang rekomen. Bahkan saya coba untuk throttling test, performa maksimalnya hanya ada di angka 82%. Jadi untuk urusan performa, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Tapi tanda kutip bukan untuk penggunaan full gaming berat, melainkan lebih menunjang kebutuhan sehari-hari. Kalau ditanya apakah ada dukanya, saya rasa di sini tidak ada, karena apa yang ditawarkan cukup wajar untuk kelas harganya. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 10 Watt. Dimana setelah saya coba charging selama 1 jam baterainya bertambah 43%, charging 2 jam bertambah 74%. Dan ternyata HP ini butuh waktu sekitar 3 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Jujur di sini agak jadi PR, karena untuk isi daya sampai penuh butuh waktu yang lumayan lama.
Padahal kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah dibekali dengan fast charging 18 watt bahkan lebih. Jadi untuk isi daya sampai penuh tidak sampai 3 jam. Lalu untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam berkurang 12%. Buat main Mobile Legends selama 50 menit berkurang 11%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 15%. Bukan tipikal yang awet banget karena masih menggunakan angka fabrikasi 12 nanometer. Namun yang jelas dari penggunaan yang saya lakukan, kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterainya ini bisa diandalkan kok untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13, basis ColorOS 13, sama seperti Oppo A38 dan A58 kakak tingkatnya. Dimana untuk urusan sistem, jujur saya sangat puas, karena tampilan UI-nya sangat kekinian, dan yang paling penting OS-nya mampu berjalan dengan baik, sehingga nyaman saat digunakan. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutub 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi untuk urusan sistem di sini saya sangat puas. Selain tampilan UI-nya menarik, untuk fitur yang ditawarkan ada banyak, ditambah nyaman saat digunakan. Oh iya, dari segi dapur pacu di sini ternyata sama persis dengan Oppo A38. Dan yang bikin beda hanya ada satu poin, yaitu di bagian kecepatan chargingnya saja, di mana A38 sudah SuperVOOC 33 watt. Dan yang terakhir, untuk kameranya di sini hanya ada 8 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 5 megapiksel untuk kamera selfie. Dengan harga 1 jutaan, untuk sektor kamera di sini tidak ada yang spesial, malah yang bikin salvo kamera utamanya hanya sebesar 8 megapiksel. Padahal kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah menggunakan kamera 50 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan juga tidak banyak, bahkan di bagian lainnya hanya ada 4 fitur. Dan yang pasti untuk perekaman video belum dilengkapi dengan AIS. Tapi kalau untuk jepretan fotonya saat di indoor, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Warnanya cukup kontras selama didukung dengan cahaya yang cukup seperti ini. Lalu saat di outdoor, dari hasil berikut kualitas fotonya terlihat standar saja, terutama di bagian komposisi warnanya. Tidak seperti HP Oppo yang kita kenal, yang selalu menawarkan foto dengan karakter warna gonjeng. Untuk detail dan tingkat ketajamannya di sini juga kurang maksimal, karena resolusi kameranya hanya 8 megapiksel. Lanjut untuk foto selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 5 megapiksel, tidak bisa dibilang besar untuk kelas harganya. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan terlihat standar saja, terutama di bagian saturasi warnanya yang kurang pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Jadi untuk urusan foto di sini cenderung biasa saja, tidak bisa dibilang bagus banget, tapi juga tidak terlalu mengecewakan, selama didukung dengan kondisi cahaya cukup. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A18 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 4K atau 60 frame per second belum bisa. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warna, tingkat kestabilan, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dari hasil berikut, secara kualitas, jujur video yang dihasilkan terlihat sangat standar di kelas harganya, baik video kamera belakang maupun depan. Mulai dari saturasi warnanya cenderung flat atau kurang kontras, hingga tingkat ketajamannya. Jadi untuk urusan video di sini kurang memuaskan menurut saya, khususnya untuk merek sekelas Oppo. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya apakah HP ini bagus atau tidak, jawabannya sudah bagus, karena lebih upgrade dari Oppo A17 sebelumnya. Di sini yang saya suka dari segi desain, HP ini memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, performa lancar, OS-nya nyaman, dan punya banyak fitur. Sedangkan untuk dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi ada 4 poin. Yang pertama, chargernya hanya 10 watt, jadi lumayan lama untuk isi daya sampai penuh. Lalu yang kedua, megapiksel kameranya terbilang kecil. Dan yang ketiga, hasil fotonya biasa saja. Sedangkan yang keempat, hasil perekaman videonya kurang memuaskan. Di sini kalau ditanya apakah HP ini menarik untuk dilirik, menurut saya sih cukup menarik, asal beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan tidak jadi masalah buat kamu. Tapi kalau saya pribadi, jujur mending nambah 200.000 untuk up ke Oppo A38 sekalian. Dimana dengan harga 2 juta kita sudah dapat SuperVOOC 33 watt dan megapiksel kamera utamanya juga lebih besar, sudah 50 megapiksel, jadi lebih paket lengkap. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Oppo A18 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar.
Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.